Oke, jadi di konten ini ya, kami mohon maaf ya, nggak ada niatan untuk membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Karena dalam podcast ini emang murni spontan, jadi kita nggak ada kompromi, nggak ada niatan misalkan terjadi kesalahpahaman, maka itu di luar skenario. Artinya tanpa ketidaksengajaan, karena mungkin umumnya orang menyebutnya dengan hal itu gitu. Kita tidak ada niatan untuk menjatuhkan kelompok yang lainnya. Intinya sesama pejuang rupiah, saya ucapkan, saya angkat hashtag tukang cukur naik kelas. Oke. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi kita di sini ya, sama saya Ustaz Karyo di Gusti Sadeo Channel. Oke. Di segmen obras kali ini saya membawakan narasumber yang berbeda gitu. Kalau kemarin kita sempat berbicara dengan Bang Irfan, berbicara dengan Bang Yuda di obrolan santai, membahas tentang wanita dan cara manusia berpikir. Sekarang kita akan sedikit ke hal yang agak milenial, agak kekinian. Oke, di samping saya di sini ada Bang Lukman. Siap. Boleh Bang Lukman perkenalkan kepada teman-teman nih. Oke, nama saya Lukman Al-Hakim. Sekarang lagi jalanin usaha workshop di Cidahusa. Oke. Yang perlu diketahui ya teman-teman, Bang Lukman ini adalah salah satu orang yang mana memiliki terobosan baru sih dalam dunia barbershop gitu ya. Ya, ini program mencukur di pesantren. Nah, program mencukur di pesantren ini menurut saya adalah suatu hal yang patut untuk diapresiasi nih. Pasti teman-teman ini penasaran nih kan ya. Biasanya barbershop dengan harga yang untuk mungkin kelas menengah ke atas cukur di barbershop, tapi berani untuk menjamah pesantren nih. Mas Lukman, kira-kira apa sih awal pertama kali Mas Lukman ini tertarik untuk menjamah pesantren gitu? Wah, kalau misalkan harga barbershop kan normalnya itu 30 sampai 50 ribuan gitu kan. Iya. Jadi kita untuk anak pesantren berani naruh harga segitu dengan harga 10.000, kita bisa hitung dari berkahnya. Terus kayak beramalnya atau buat anak-anak pesantren itu biar nggak cukuran-cukuran inilah yang menengah dari barber gitu kan. Kita nggak sebut yang di bawah itu apa atau gimana. Mungkin dari pesantren juga banyak-banyak razia-razia yang parah-parah. Iya, benar. Jadi kita mengapresiasikan supaya apa yang razia-razia itu kita menjelaskan tentang rambut gimana kalau misalkan ada razia yang terlalu parah. Paling ya nomor satunya itu sih Mas, kita hitung-hitung beramalnya gitu. Terus kan Mas Lukman nih Bang ya, lu selama ngejalanin nyukur di pesantren nih, ada nggak sih tanggapan dari teman-teman lu sesama partner barbershop apa yang bilang, lu gila nyukur dengan harga segitu gitu? Ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada sih, itu pasti ada karena dengan harga barbershop turun drastis ke 10.000 itu bukan harga-harga yang apa ya, itu terlalu masyarakat banget gitu kan. Cuman kan karena wah ini anak santri gitu, wah ini cukup lumayan nih proyek besar ini nih. Anggapan kita 10.000 aja itu ke kitanya udah untung besar gitu, udah untung banget. Tinggal gimana orang yang kita ajak dia mau ikut beramal sama kita atau gimana gitu. Kalau orang-orang yang nggak mau ikut beramal, wah masa bayaran gue cuma segini per hari kan pasti gitu sih Mas berpikiran. Selama kita program nyukur kan di pesantren Al Madinah nih Mas, kan ya apa ibaratnya secara fasilitas itu kan berbeda ya antara barber dengan di pesantren gitu. Kira-kira kendala yang paling dirasakan gitu ketika nyukur di pesantren, oh gini loh rasanya di pesantren itu apa tuh Mas yang membedakan sama di barber? Cahaya, lampu ya. Kalau bangku nggak masalah sih, mau pendek mau gimana itu nggak masalah. Jadi kalau buat barber itu penerangan itu penting Mas. Jadi kalau misalkan pencahayaan kurang atau penerangan kurang itu ngaruh ke mata kita juga, ngaruh ke hasil cukuran kita juga.
Misalkan kalau lampu atau pencahayaan di pesantren lebih oke lagi dari sekarang, kita berani jamin syukuran masih bakal lebih bagus lagi. Oke. Nah, untuk barbershop yang di luar sana tuh, untuk dari lu pribadi gitu Bang ya, lu menyarankan nggak misalkan apa para barbershop di luar tuh mengadakan program yang agak sedikit memasyarakat gitu kan? Kalau misalkan di yang terkenal itu Hairnets kan, dia ngeluarin program yang pakai mobil keliling tuh, cukur gratis gitu. Menurut lu kayaknya barber yang lain perlu melakukan terobosan lain ya? Wah, itu balik lagi ke mindset barber yang lain sih. Kalau misalkan apa namanya, kita pengen apa, kayak memasyarakat itu, kita harus bisa mengedukasi dengan benar gitu. Terus kayak karena ngadain cukur gratis kayak gitu, dia untuk mengedukasi, oh ini cukuran kita nggak sembarangan, oh barber ini nggak sembarangan, oh barber ada harganya gitu kan. Jadi kalau untuk barber lain, cobalah kita memasyarakat sedikit gitu. Kita lihat kalangan bawah yang minim keekonomiannya untuk cukur di barber, harus kita jelaskan di barber itu bisa dapat apa aja gitu, perbedaannya dengan sama yang di bawah barber ini. Terus lalu untuk apa ya, masyarakat kita gitu kan, untuk masyarakat kita terkadang menilai cukuran gitu ya, itu masih ibaratnya ya cukur aja gitu, sama asgar atau potongan yang lainnya gitu ya, sama tukang cukur yang lainnya lah gitu. Jadi menurut lu apa gitu yang membuat masyarakat harus kayaknya lebih baik ke barber gitu ketimbang yang lainnya gitu? Iya. Ya, misalkan kebanyakan barber sekarang juga yang tukang cukurnya kebanyakan yang otodidak atau enggak sekolah atau mungkin belum ngerti rambut, itu berani nekat ke terjun ke barber, itu menurut saya juga udah banyak banget sih. Itu sebenarnya kayak gitu salah gitu kan, karena menjelekkan nama barber atau gimana. Banyak kalau misalkan ditanya perbedaan barber dengan pangkas biasa atau gimana, kita lihat dari hasil cukuran, banyak yang atasnya masih menerapkan sistem gunting sasak. Itu menerapkan gunting sasak itu kan merusak rambut ya. Gunting sasak itu gunanya untuk ujung-ujung rambut sebenarnya. Jadi untuk jatuhnya rambut supaya natural ke bawahnya. Kalau misalkan kita babat sampai dalam, itu bisa resiko patah, rambut kering, rambut bercabang, rambut ikal, banyak resiko gunting sasak. Nah, kebanyakan yang otodidak atau barber yang menengah ke bawah atau pangkas-pangkas biasa belum tahu dengan hal itu, Mas. Jadi ya dari cukuran atasnya masih banyak perbedaan lah dari barber dengan asgar. Dan mungkin bukan cukuran atas doang sih, kayak misalkan di asgar masih banyak yang belum nerapin sistem gradasi. Oh iya. Nah, kalau di barber kan kita main gradasi dari 0, setengah, 1, 1,5 gitu dan segala macam. Terus tekan tadi lu bilang banyak orang yang terjun ke barber tapi dia otodidak gitu, dan itu menjatuhkan nama barber. Oh berarti untuk dunia cukur ini ada sekolahnya sendiri ya? Ada sekolahnya, Mas. Itu sekolah cukur kita ada. Jadi sekolah cukur untuk barber beda dengan sekolah cukur asgar. Ada sekolah asgar itu juga ada di Garut, ada banyak. Jadi mungkin kalau orang masyarakat Garut itu emang banyak sih yang sekolah-sekolah asgar. Mungkin di sini juga ada komunitas-komunitas asgar gitu. Mungkin kalau di sini komunitas barber belum terlalu terkenal lah gitu kan, beda dengan Bandung. Kalau Bandung itu emang benar-benar kota fashion mungkin kan. Jadi kalau di Bandung nggak boleh ketinggalan zaman tentang cukuran kita, hasil kayak model-model di sana lah, kita nggak boleh ketinggalan zaman, pasti ada aja update tiap hari. Oke, ini buat antum semua yang nonton video ini ya, jadi harus diketahui ternyata mencukur itu ada sekolahnya ya, entah itu barbershop ataupun asgar gitu. Oke, kita kembali ke masalah mencukur santri itu, Mas Lukman ya. Selama lu nih mencukur santri gitu kan ya, apa sih feedback yang udah lu rasakan gitu, yang lu pribadi gitu? Oh kayaknya ini efek gua nyukur santri nih. Ya lebih banyak ini sih, kayak lebih banyak kenal orang, lebih kenal orang baru gitu. Mungkin kita juga bisa mengedukasi nih ke santri-santri yang baru pengen lulus. Oh ternyata cukur ada hasilnya,
tukang cukur biar dipandang sebelah mata ada uangnya nih, ada hasilnya nih, gini. Jadi kita kayak anggapan kayak Hernat Studio dia punya prinsip gimana caranya anak muda atau anak-anak sekarang ditanya, anak kecil yang sekarang ditanya cita-citanya udah gede mau jadi apa, tukang cukur. Kita lagi pengen menerapkan hal itu dengan kita mengikuti prinsip Hernat Studio karena itu panutan kita banget sih, karena kita juga sempat ikut seminar ya Hernat, entah di Bandung, di Jogja, di Malang. Oke, untuk sekarang nih Bang Lukman, lu kira-kira udah ada berapa cabang barber yang lu buka gitu? Alhamdulillah kita lagi merintis sih Mas, jadi baru ini aja. Insya Allah tahun ini kita buka di Bandung. Oke, yang orang-orang Bandung ya silakan tunggu kehadiran Bang Lukman di Bandung ya. Oke Bang Lukman, sebagai penutup gitu, buat mereka-mereka yang masih ragu juga ke barbershop gitu, atau mungkin untuk pesantren-pesantren yang daerah Jonggol atau Bandung nanti yang mau ikut programnya Bang Lukman gitu. Ya bisa hubungi langsung di Instagramnya sih Mas. Jadi Instagram kita barbershop lah. Jadi misalkan ada pesantren-pesantren di daerah Cilengsi, Jonggol dan Bandung sekitarnya, bisa langsung hubungi kita. Insya Allah harga merata. Oke, insya Allah nanti saya akan cantumkan Instagram mulai dari nomor kontaknya ya, untuk pihak pesantren. Mungkin ada pesantren yang ingin minat mengikuti programnya Bang Lukman gitu, apa mencukur di pesantren dengan kualitas barbershop, insya Allah Bang Lukman siap Bang ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, ada penutup kata nggak Bang Lukman? Mungkin ada kata-kata yang tidak disampaikan? Ya, untuk orang-orang masyarakat, terutama untuk para wanita atau lagi dengan orang tuanya gitu kan, tolong jangan anggap tukang cukur sebelah mata. Gitu aja sih Mas. Hashtag tukang cukur naik kelas. Oke, hashtag tukang cukur naik kelas. Oke, mungkin podcast kali ini bisa bermanfaat ya, podcast obrolan santai. Sampai jumpa. Semoga kita bisa dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan semua yang nonton, dan bagi saya pribadi. Oke, saya tutup podcast ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.